Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kredit di bank. Baik itu yang biasanya kita ketahui, ada yang kredit di bank umum dan di bank BPR atau dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Dan di sini juga mengingat sistem perbankan kita mengenal dual system banking, maka di sini juga bisa dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan yang di sini ada alternatif Bank Syariah. Ya, ini seperti yang Anda ketahui, kita sudah bahas di pertemuan awal sebelumnya bahwa ini untuk mengakomodir teman-teman yang tidak ingin membayar bunga, terutama ini dikhususkan untuk mereka yang beragama Muslim. Kita akan membahas mengenai kredit di bank tersebut, karena sebelum kita memahami seluruh prosesnya, kita tidak akan bisa membahas lebih dalam mengenai apa sih isi klausula dari perjanjian kredit, kemudian bagaimana jika suatu kredit tersebut tidak sanggup dibayar oleh debitur, apa yang dapat dilakukan oleh bank dan apa yang dapat dilakukan oleh debitur. Persoalan kredit adalah persoalan yang umum, namun jarang sekali ada orang yang benar-benar paham mengenai apa yang mereka tanda tangani atau mereka sepakati kepada bank. Debitur jarang sekali mengetahui dengan sepenuhnya apa sih isi perjanjian kredit yang mereka sepakati dengan bank, karena rata-rata perjanjian kredit di bank yang ditawarkan kepada debitur itu sudah baku klausulanya, tidak bisa dinegosiasi. Adapun jika hal tersebut bisa dinegosiasi hanya terkait dengan apakah debitur ketika menerima fasilitas kredit dari bank, apakah dia memakai asuransi jiwa atau tidak memakai asuransi jiwa. Nah, nanti kemudian akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya proses kredit di bank pada umumnya secara garis besarnya. Untuk teman-teman yang udah di bank pasti sudah lebih paham, karena ini setiap hari sudah mereka kerjakan. Namun untuk mereka yang belum pernah bekerja di bank, bekerja di tempat lain, bagaimana sih suatu prosesnya, ini bisa jadi agak sedikit membingungkan gitu, karena biasanya debitur itu hanya mengerti proses pengajuannya saja. Di internalnya sendiri apa sih yang dilakukan oleh bank terhadap berkas-berkas yang sudah diajukan oleh debitur untuk mengajukan kredit, nah itu mereka tidak tahu internalnya bagaimana. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari garis besar terlebih dahulu, bagaimana sih suatu kredit itu bisa terjadi, dalam hal apa saja orang-orang di masyarakat mengambil suatu fasilitas kredit kepada bank atau meminta suatu pinjaman uang kepada bank. Ada berbagai alasan yang harus diingat, bahwa ketika mengambil kredit pada umumnya orang-orang akan menggunakan maksud dan tujuannya terkait hal modal usaha, ya. Terus ada kepemilikan rumah, ada juga kepemilikan motor atau mobil. Ini kendaraan, ya. Secara garis besar ada tiga hal tersebut. Ini adalah tujuan utama mengapa masyarakat mengambil suatu pinjaman dari bank. Nah, biasanya kalau ini di bank, fasilitas kredit tersebut mereka dapatkan dengan singkatan-singkatan. Biasanya ada yang kurang paham, misalnya untuk modal usaha dia ada yang istilahnya KMK. Ini kredit modal kerja. Kemudian ada istilahnya kita dengar juga sering KPR, kredit pemilikan rumah. Ada juga yang KPM, kredit pemilikan mobil atau kredit pemilikan motor. Nah, ini biasanya yang secara umum fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya
untuk memenuhi tujuan mereka tadi ini. Bagaimana prosesnya? Biasanya pada umumnya debitur, saya bilang di sini calon debitur, ya, ini biasanya akan langsung menemui bagian marketing kredit. Di bagian kredit. Ingat, kredit di sini bukan kartu kredit yang kita bahas ya, tapi kredit yang 3 tadi, tujuannya untuk 3 tadi. Oke. Misalnya debitur tersebut saat ini ingin menambah modal usahanya. Maka debitur akan berkonsultasi menemui marketing kredit, kemudian marketing kredit tersebut akan meminta pada debitur berupa dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, slip gaji, ya. Kemudian jaminan. Jadi ketika debitur ingin meminjam suatu uang dari bank selalu menginginkan suatu jaminan berupa aset, bisa seperti mobil, bisa seperti rumah. Ya, ini untuk bank ya, biasanya kalau misalnya jaminan motor itu biasa pegadaian, emas itu biasa pegadaian, tapi kita membicarakan mengenai bank, BPR atau bank umum biasanya meminta jaminan berupa 2 ini. Kalau nggak mobil, rumah jaminannya. Nah, dokumen-dokumen tadi yang akan dilengkapi ini akan diajukan oleh marketing. Marketing akan membuat proposal pada pimpinannya, bank tersebut, ya. Kemudian di proses ini pengajuan ini juga diselingi dengan adanya secara paralel pengurusan mengenai istilahnya BI checking. Marketing juga akan meminta di bagian admin biasanya, atau di bagian mana, tergantung beda bank biasanya beda bagian, tapi biasanya di admin. Marketing kredit akan meminta bagian admin untuk melakukan BI checking, istilahnya tuh untuk memeriksa historis atau track record kredit dari debitur, calon debitur mereka. Apakah selama ini debitur itu ada kredit macet, atau sekarang mengambil lagi, atau bagaimana, atau kredit sebelumnya lancar-lancar saja. Nah, biasanya hal ini akan menentukan apakah kredit tersebut akan diberikan atau tidak kepada calon debitur tersebut, melihat apakah debitur ini secara karakter, secara track record punya sejarah yang baik, punya historis yang baik saat dia sedang mengambil kredit. Ada macet-macet nggak ngambil kreditnya? Bahkan di sini juga dipertimbangkan saat ini adalah mengenai kartu kredit. Jadi kalau misalnya Anda tidak bayar kartu kredit, itu akan tercatat di BI dan akan menyulitkan Anda untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit seperti kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, atau kredit untuk modal kerja Anda, kredit modal usaha Anda di kemudian hari. Sehingga diusahakan saat ini apabila Anda atau teman Anda atau kerabat atau bagaimana ada pinjaman, diusahakan sebaik mungkin untuk selalu memenuhi kewajiban agar record Anda di Bank Indonesia tetap terjaga dengan baik, karena itu akan mempengaruhi reputasi Anda saat Anda akan mengambil suatu pinjaman lagi dari bank. Secara paralel mengambil BI checking, data jaminan tadi juga secara paralel, secara bersamaan, maksud saya paralel itu akan juga diserahkan kepada tim appraisal untuk dinilai harga pasarnya. Oke. Ya, jadi misalnya debitur ini sebenarnya pengen minjem 200 juta. Tapi ternyata jaminan yang diberikan dinilai harga pasarnya hanya 150 juta nilai pasarnya. Maka bank tidak akan bisa memberikan pinjaman kepada debitur itu lebih dari 150 juta. Tidak bisa. Karena jaminannya hanya 150 juta. Kalau debitur ingin meminjam 200 juta, maka dia harus memberikan jaminan yang nilainya bahkan lebih dari 200 juta. Biasanya salah satu karakter yang dicari, salah satu perhitungan maksud saya yang disyaratkan oleh bank, yaitu adalah 125% dari pinjaman. Karena nilai ini akan digunakan untuk sebagai nilai
pertanggungan hutangnya. Atau misalnya kalau jaminannya rumah, dia akan diikat dengan hak tanggungan. Anda sudah belajar pasti di hukum agraria. Kemudian kalau misalnya di mobil atau motor dinamakan fidusia. Ya. Untuk benda bergerak, ini untuk benda tidak bergerak, khususnya tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, juga dihubungkan dengan Undang-Undang Pendaftaran Tanah nomor 24 tahun 97 ya. Jadi hal ini nanti akan dipertimbangkan. Jadi bank tidak akan bisa memberikan pinjaman kepada debitur apabila nilai jaminannya kurang dari apa yang ingin dipinjam dari debitur tadi. Oke, debiturnya mau 200 juta tapi ternyata pinjamannya hanya 150, sekali lagi, maka itu tidak bisa. Debitur harus menyediakan jaminan yang nilainya di atas tersebut. Nah, apabila tadi misalnya secara garis besar ya, pada umumnya BI checkingnya lolos, bersih, ternyata nilai jaminannya cocok sama yang apa yang mau dipinjam, oke, berarti pimpinan bank biasanya pada akhirnya akan menyetujui kredit tersebut. Oke. Ketika sudah disetujui kreditnya, ketika sudah disetujui, maka oleh legal bank akan dipilih salah satu notaris dan PPAT yang akan membantu bank untuk mengikat kredit antara bank tersebut dengan calon debitur. Ya. Akan dibantu. Legal bank akan mengorder, memesan bahwa hari ini tanggal segini akan diadakan suatu akad kredit antara bank dengan calon debitur si A misalnya, dengan kredit yang dimaksudkan untuk pemilikan rumah, jaminannya adalah ini, sertifikatnya, pinjamannya adalah segini, nilai jaminannya adalah sekian, begitu, dan macam-macam. Dan itu akan dibuat dalam suatu akta perjanjian kredit. Nah, jadi ikatan bank dan debitur ini nanti akan muncul dari yang namanya akta perjanjian kredit. Oke. Di perjanjian kredit ini akan ditentukan yang namanya bunga, jangka waktu, ya. Kemudian ada besar pinjaman, berapa sih yang mau dipinjam sama debitur gitu, atau biasa orang bilang plafon pinjaman, ya. Kemudian ada soal asuransi, apakah yang mau diasuransikan cukup jaminannya saja atau jaminan juga sekaligus asuransi jiwa debitur tadi. Oke. Atau bisa juga mencakup mengenai yurisdiksi. Kemudian ada soal domisili untuk surat menyurat dan lain-lainnya. Perjanjian kredit akan mencakup ini, nanti kita akan bahas ya, di materi yang khusus mengenai perjanjian kredit. Akan saya kasih lihat sepintas bagaimana sih perjanjian kredit pada umumnya. Nah, perjanjian kredit ini juga dibuat oleh notaris. Atau saat ini khususnya seperti Bank Umum BUMN, mereka berani untuk membuat suatu perjanjian kredit yang di bawah tangan. Ya. Tentu saja ini mereka tidak hanya asal-asalan, tapi juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh para petinggi bank tersebut. Jadi bank sendiri itu punya peraturan tersendiri terkait kebijakan kredit yang akan mereka berikan kepada debitur. Bisa jadi untuk kredit sampai 500 juta, Bank BCA harus tetap pakai, apapun perjanjian kreditnya, mau berapapun nilainya, harus tetap pakai perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris. Tapi contohnya sekarang kayak Bank Negara Indonesia, untuk program kredit usaha rakyat, untuk tujuan modal usaha, mereka perjanjian kreditnya itu di bawah tangan sampai dengan 500 juta. Itu semua perjanjian kreditnya di bawah tangan, kecuali akta-akta untuk mengikat penjaminannya seperti surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan. Itu akta yang menurut undang-undang harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Tidak boleh dibuat secara bawah tangan. Kalau dibuat secara bawah tangan,
hak tanggungan tersebut batal demi hukum dan tidak bisa didaftarkan pula di kantor pertanahan Kota Batam atau biasa Anda kenal dengan BPN. Ya, tidak bisa. Nah, jadi dalam yang menarik untuk orang hukum adalah membahas mengenai apa sih yang diorder dari legal ke notaris itu, apa biasa yang diorder. Biasanya yang diorder adalah satu, mereka dimintakan buat oleh notaris perjanjian kredit. Oke. Kedua, mereka diminta untuk membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Dan juga ada akta pemberian hak tanggungan. Bisa jadi ada di sini PPJB istilahnya, perjanjian pengikatan jual beli. Ada juga AJB, akta jual beli. Ya, ini perjanjian pengikatan jual beli. Sini ada juga akta jual beli. Oke. Nah, biasanya ini nih yang diorder sama legal bank kepada notaris untuk dimintakan dibuat akta dari salah satu yang ini. Tapi yang wajib biasanya ya ini, karena jaminannya. Nah, kalau misalnya jaminannya itu mobil, kendaraan lah misalnya, itu yang dimintakan akta fidusia. Ini kalau jaminannya kendaraan, benda bergerak, itu akta fidusia ya. Tapi kalau benda tidak bergerak, tanah, rumah, nah di sini. Oke. Atau kalau ternyata jaminannya kapal, pakai hipotek. Oke. Tuh, kapal, pesawat pakai hipotek ya. Nah, ini biasa di order. Oke. Nah, perjanjian-perjanjian ini saya membahas mulai dari yang 3 ini saja dulu ya, karena ini yang inti. Nanti kalau Anda mau bertanya yang mengenai yang lain silakan. Jadi sifat perjanjian yang dipesan ini sebenarnya antara, jadi ini notaris. Saya akan membahas mengenai perjanjian kreditnya dulu. Ini notaris yang membuat akta ya. Kemudian ada calon debitur. Kemudian ada bank. Notaris membuat suatu akta untuk mengikat bank dan debitur, di mana perjanjian kredit tadi itu sifatnya menurut hukum perdata obligatorius. Obligatorius itu apa? Menimbulkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Jadi di bank juga bank dapat hak, tapi bank juga punya kewajiban. Debitur juga ada hak, tapi dia juga punya kewajiban. Contohnya bank haknya apa? Harus mendapatkan pembayaran angsuran nantinya. Sedangkan kewajiban dari bank adalah memberikan uang yang sudah disepakati untuk dipinjamkan kepada debitur. Begitu juga berarti sebaliknya kepada debitur. Debitur harus membayar sejumlah angsuran nanti di kemudian hari di tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian debitur haknya apa? Haknya menerima uang yang sudah disepakati oleh bank untuk diberikan kepadanya. Itu obligatorius. Menjadi obligatorius ya. Kemudian ketika suatu perjanjian sudah menimbulkan hak dan kewajiban, maka secara otomatis sebenarnya kedua belah pihak ini posisinya nanti akan di sini orang bilang sebagai kreditur. Oke. Kenapa? Karena nanti bank itu kan kewajibannya hanya memberikan saja, memberikan yang intinya memberikan uang tadi. Ketika sudah ditandatangani, uang yang diberikan itu cair kepada debitur kemudian yang harus memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu. Nah, ini merubah posisi, orang bilang langsung debitur dan kreditur. Padahal sebenarnya secara konsep debitur dan kreditur itu bisa di kedua belah pihak. Bisa jadi suatu bank itu adalah debitur, bisa jadi juga debitur ini sebenarnya adalah kreditur dari kacamata bank. Tapi tergantung, ketika bank akan memenuhi kewajibannya
kepada debitur, memenuhi kewajiban, maka bank di situ posisinya debitur dan debitur tersebut adalah kreditur. Dan ketika debitur, begitu ya sebaliknya, ingin memenuhi kewajibannya kepada bank, maka debitur tadi dia adalah debitur dan bank adalah kreditur. Namun ketika suatu pencairan sudah selesai dilakukan oleh bank dan pencairan dana tersebut, dana yang sudah dicairkan sudah diterima oleh debitur, maka secara garis besar, secara kasat mata, maka digunakan istilah bank adalah sebagai kreditur dan yang nasabah tadi sebagai debitur. Kenapa? Karena di kemudian hari selama perjanjian jangka waktu misalnya 10 tahun, selama 10 tahun ke depan, itu yang punya kewajiban untuk membayar itu debitur ke bank, nasabah ke bank. Jadi nasabah itulah debiturnya, bank adalah kreditur. Tapi istilah ini jangan sampai istilah kreditur dan debiturnya jangan sampai Anda identikan kepada bank dengan nasabah saja. Itu karena bisa jadi suatu saat berbalik. Debitur yang nasabah yang bisa jadi kreditur dan bank bisa jadi debiturnya, bisa terbalik ya. Karena intinya kreditur adalah yang seharusnya mempunyai hak dan dipenuhi, sedangkan debitur adalah yang seharusnya memenuhi kewajibannya itu. Oke, ini udah jadi perjanjiannya, udah diikat sama bank. Ini otomatis ya menurut pasal 1131 kalau saya nggak salah BW. Coba kita lihat di sini. BW pasal 1131 itu intinya sebenarnya Anda mungkin pernah mendengar istilahnya kredit tanpa agunan. Oke. Jadi di BW itu mengenal yang istilahnya jaminan umum. Ya, itu yang diatur di di pasal 113 BW ya. Nih. Yang isinya tuh redaksinya adalah semua kebendaan si berhutang, artinya debitur yang mempunyai utangnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ya, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Nah, jadi sebenarnya hanya bermodalkan perjanjian kredit saja, sebenarnya debitur itu secara tidak langsung sudah menjaminkan seluruh aset yang dia miliki kepada bank. Namun karena itu jaminan umum, maka suatu saat apabila bank ingin debitur macet dan bank ingin mengeksekusi salah satu asetnya, dia harus melalui pengadilan dan prosesnya akan lebih lama. Dan apabila ternyata yang diputuskan oleh bank bisa tuh untuk menyita rumahnya kemudian dijual dan kemudian uang hasil jualnya dilunasi oleh bank. Tapi kalau ternyata debitur sudah menjaminkan rumah tersebut kepada bank yang lain berdasarkan akta hak tanggungan, maka bank tadi yang hanya berdasarkan jaminan umum itu akan disebut konkuren. Kreditur konkuren. Artinya apa? Dia tidak didahulukan, dia akan di belakangan kewajibannya dipenuhi. Nanti perbedaannya di sini. Nah, kemudian ada yang kredit tanpa agunan tuh biasanya ini. Jadi sebenarnya nggak ada kredit tanpa jaminan, artinya kredit tanpa agunan. Agunan tersebut diistilahkan jaminan khusus seperti tanggungan dan fidusia. Jadi agunan itu sama dengan jaminan khusus. Jaminan khusus tuh apa? Hak tanggungan. Yang tadi untuk rumah, tanah ya, rumah. Sebenarnya tanah dan rumah yang ada di atas tanah tersebut. Kemudian fidusia untuk benda-benda mobil, bergerak segala macam. Ya, ada juga kalau yang diatur sama BB ada gadai ya, tapi pada umumnya bank menggunakan ini. Ya, karena kekuatan eksekutorialnya sudah jelas, walaupun di fidusia belakangan ada sekitar sedikit kabur karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti akan kita jelaskan. Kita akan coba bedah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apa sih sebenarnya gitu. Kenapa kok ada semacam kebingungan kemarin mengenai eksekusi fidusia. Nah, jaminan khusus tadi kita kembali lagi itu dinamakan hak tanggungan dan fidusia. Nah, ini bank yang mendapatkan jaminan berdasarkan jaminan khusus ini akan disebut bank sebagai kreditur preference. Oke. Sip. Jadi seandainya nih yang konkuren ini bank A dan ini adalah bank B, si
si Tukul itu minjem sama bank A dan minjem sama bank B. Nah, rumahnya yang di Balai itu dijaminin berdasarkan tanggungan ke bank B. Nah, dan di sini dia nggak ngasih jaminan apapun. Cuman ya perjanjian kredit aja, tapi kalau di sini dia ada perjanjian kredit, ada juga memberikan hak tanggungan kepada bank B tadi. Nah, artinya nanti ketika ini macet, kalau ini macet, ada indikasi dia tidak akan bisa membayar kewajibannya kepada bank A dan kepada bank B, sehingga bank A akan menuntut kepada dia untuk memenuhi kewajiban, begitu juga dengan bank B. Nah, dia sudah nggak bisa bayar, nggak punya uang, akhirnya mau nggak mau yang diambil adalah aset. Kebetulan asetnya yang sisa cuman rumah 1 biji gitu. Rumahnya nilainya 500 juta. Di sini masih ada pinjaman 200 juta, di sini masih ada pinjaman 400 juta. Oke. Nah, dia gugat lah dua-duanya. Oke, Bang, pengadilan memenuhi. Akhirnya ya udah boleh dieksekusi, dijual. Oke. Rumah tadi udah ke 500, tapi yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu adalah bank B. Karena dia adalah sebagai kreditur preferensi yang didahulukan. Berarti tadi ke bank B 400, sisa 100. 100 tadi barulah naik masuk ke bank A. Dan itu pun bank A ternyata masih ada sisa 100 lagi kewajiban yang tidak bisa dipenuhi. Nah, kewajiban 100 tadi itu tidaklah gugur begitu saja, namun bisa didapatkan lagi melalui ya pendapatan debitur yang akan datang atau dari aset lain. Namun ini artinya mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapat pelunasan terhadap utang 200 juta tadi. Jadi sekarang bank itu udah nggak mau lagi ngasih jaminan, jarang sekali jaminan tanpa jaminan khusus. Karena akibatnya bisa seperti bank A tadi. Bakal rugi banget untuk bank, dan itu akan membuat catatan pemberian kredit mereka menjadi sangat jelek, dan itu akan mempengaruhi reputasinya menjadi hancur, sehingga ketika reputasinya hancur artinya ada dana yang tidak bisa dikelola di situ, dan sudah pasti nasabah-nasabah yang menyimpan uang itu tidak akan percaya lagi dengan mereka, akan menarik dananya sehingga bank tersebut bisa kolaps. Gitu. Jadi karena bank itu suatu trust company, perusahaan kepercayaan, di mana kita di sini menyimpan dana kita ke bank itu karena percaya, kita tidak meminta jaminan apa-apa dari bank. Ya. Kita simpan saja dana kita, kemudian bank ternyata sebagai lembaga intermediasi, dana yang disimpan oleh mereka itu ternyata disalurkan ke orang lain untuk diputar, untuk menjadi keuntungan mereka mendapat keuntungan dari bunga. Ternyata ketika mereka sedang mencoba mengelola dana kita yang sedang mereka putar tadi, mereka mengalami kegagalan yang begitu banyak, sehingga akibatnya tidak bisa mengembalikan dana yang sudah disimpan oleh nasabah tadi. Maka itu akan kacau sekali terhadap bank tersebut. Bank tersebut berarti sudah hampir memasuki tahap hampir kolaps, dan itu biasanya bank-bank di tahap itu akan melakukan tindakan-tindakan seperti merger, akuisisi, atau konsolidasi. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Selanjutnya mengenai kredit akan kita bahas di materi berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa.